Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Evan Mofit dengan NIM 191085201. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Persepsi Ancaman Hugo Chavez terhadap Sakta antara Amerika Serikat dan Kolombia. Latar belakang. Amerika Serikat dan Kolombia membentuk kerjasama keamanan yaitu SACTA, Supplemental Agreement for Cooperation and Technical Assistance in Defense Security, yang berfokus pada memerangi teroris dan pemberantasan narkoba. Chavez merespon SACTA dengan pidato kenegaraan yang berisi penolakan terhadap SACTA dan meminta seluruh rakyat untuk bersiap membela tanah air. Penolakan ini merupakan bentuk kedesukan Chavez terhadap Amerika yang dimulai pada saat KTT negara Amerika Ketiga dalam pembentukan FTAA. Di kawasan Amerika Latin, Venezuela bertetangga dengan Kolombia, namun memiliki hubungan yang buruk karena pemberontakan negara Kolombia, FARC memasuki wilayah Venezuela. Masalah penyelesaian FARC di Kolombia berakhir dengan pembentukan SACTA dengan Amerika Serikat. Pembentukan SACTA inilah yang dianggap mengancam oleh Chavez. Rumusan masalah. Venezuela merupakan negara sosialis semenjak dipimpin oleh Chavez. Venezuela memiliki masalah dengan Kolombia terkait FARC. Venezuela juga memiliki masalah dengan Amerika Serikat semenjak KTT ketiga negara Amerika dan pembentukan FTAA. Dan ketidaksukaannya terhadap Amerika Serikat berlanjut hingga Chavez wafat. Amerika Serikat dan Kolombia membentuk SACTA sebagai jawaban dari FARC. Chavez merasa terancam dengan SACTA dan mengeluarkan kebijakan dalam negeri dan luar negerinya. Pertanyaan penelitian, bagaimana persepsi ancaman Hugo Chavez yang terbentuk dari Supplemental Agreement for Cooperation and Technical Assistance in Defense and Security atau SACTA antara Amerika Serikat dengan Kolombia. Dengan tujuan penelitian, mendeskripsikan persepsi ancaman Hugo Chavez terhadap Supplemental Agreement for Cooperation and Technical Assistance in Defense and Security atau SACTA antara Amerika Serikat dengan Kolombia. Manfaat penelitian, pertama manfaat akademis, penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keamanan mengenai persepsi ancaman Hugo Chavez yang terbentuk dari kerjasama pertahanan dan keamanan, Supplemental Agreement for Cooperation and Technical Assistance in Defense and Security atau SACTA antara Amerika Serikat dengan Kolombia, dan khususnya berkontribusi bagi kajian kawasan Amerika Latin di bidang politik. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini akan diharapkan dapat menambah pengetahuan yang mempengaruhi dinamika politik sebuah negara, baik berupa pembentukan kebijakan dalam negeri, kebijakan luar negeri, serta hubungan negara dengan negara lain. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang didasarkan pada persepsi salah satunya. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama ada Max Jimenez Waring dengan judul Venezuela Hugo Chavez, Bolivarian Socialism and Asymmetric Warfare. Yang kedua ada Max Jimenez Waring, yaitu Latin America's Neo Security Reality, Irregular Asymmetric Conflict and Hugo Chavez. Yang ketiga ada Christian Bonfili, yaitu The United States and Venezuela, The Social Construction of Interdependent Rivalry. Yang keempat adalah Bernardi Ferdiansyah, itu kebijakan Hugo Chavez di Venezuela dalam melawan hegemoni Amerika Serikat pada tahun 2002 sampai 2005. Lalu lanjut, yang kelima ada Ayu Mustika Sari, itu analisis atas alasan Venezuela tahun 2007 menjadi mediator penyelesaian konflik Kolombia dan FARC. Yang keenam ada Diah Ayu Putri, itu respon Venezuela terhadap kehadiran militer Amerika Serikat di Kolombia. Yang ketujuh ada Khairul Amin, itu sikap pertahanan Venezuela dalam merespon kerjasama militer Amerika Serikat Kolombia. Yang kedelapan ada David Smilde, itu The Venezuelan Crisis, Regional Dynamics, and the Colombian Peace Process. Yang kesembilan ada Arisha Rahmiasni, itu Extended Deterrence Kolombia terhadap Venezuela dalam pembentukan Defense Cooperation Agreement dengan Amerika Serikat dan Kolombia pada tahun 2009. Yang ke-10 ada Paul G. Angelo, itu From Cooperation to Crisis, The Deterioration of US-Venezuela Relations. Selanjutnya itu kerangka konseptual. Di sini saya menggunakan persepsi ancaman yang ditulis oleh Janice Grossden. Persepsi ancaman menurut Stan merupakan dasar untuk memahami, belajar, dan mengetahui secara motivasi pemimpin untuk bertindak yang pada dasarnya dipengaruhi oleh kondisi emosional, pengolahan informasi, serta pola inferensi dan atribusi, di mana ancaman dibangun secara sosial di dalam dan di antara para ahli, aktor politik, dan masyarakat secara umum. Stan menjelaskan terdapat 5 indikator yang mempengaruhinya. Yang pertama, changing balance of power, di mana perubahan keseimbangan kekuasaan yang dirasakan oleh pemimpin mempengaruhi bagaimana pemimpin melihat ancaman. Yang kedua, status dilema, yaitu pemimpin akan merasakan ancaman berdasarkan asumsi yang diterima sebelumnya terkait pihak yang mengancam karena kurangnya informasi yang didapatkan. Yang ketiga, circular attributes of political system, di mana penilaian organisasi akan membentuk persepsi ancaman pemimpin berdasarkan informasi yang didapatkan dari lapangan. Yang keempat, sosiokultural, itu kondisi masyarakat domestik, identitas pemimpin negara, dan budaya politik yang berkembang mempengaruhi pembentukan persepsi ancaman pemimpin. Yang kelima ada the breaking of norms,
yaitu pelanggaran norma internasional yang dilihat oleh pemimpin sebagai sinyal kritis yang meningkatkan persepsi ancaman pemimpin tersebut. Dalam metode penelitian, itu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis dengan batasan masalah tahun 2009 sampai 2013. Unit analisisnya merupakan Hugo Chavez, unit eksplorasinya merupakan Sakta, dan tingkat analisisnya induksionis. Lalu teknis analisis data itu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Dan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka yang bersumber dari buku, dokumen, arsip, atau literatur yang berhubungan. Lalu situs resmi pemerintah Venezuela, Departemen Amerika Serikat, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri Kolombia, dan pemerintahan Kolombia itu sendiri. Yang terakhir, pencarian berita, jurnal ilmiah, dokumen, buku, pidato, pernyataan yang dikeluarkan, dan tulisan ilmiah. Lalu sistematika penulisan. Bab 1 itu ada pendahuluan, bab 2 itu ada sakta sebagai bentuk perubahan keseimbangan kekuasaan di Amerika Latin, bab 3 sosiokultural Hugo Chavez, bab 4 presiden ancaman Hugo Chavez terhadap sakta antara Amerika Serikat dan Kolombia, dan yang terakhir kesimpulan. Bab 2, sakta sebagai bentuk perubahan keseimbangan kekuasaan dengan 4 subbab. Bab 2.1, dinamika hubungan Venezuela, Amerika Serikat, dan Kolombia. Hubungan Amerika Serikat dan Venezuela berjalan dengan baik pada akhir abad ke-19 dan awal abad 20. Hubungan ini memburuk ketika Chavez berkuasa di Venezuela karena neoliberalisme dan Fidel Castro yang didukung oleh pemerintah Amerika Serikat, hingga menyebabkan kudeta pada jabatan Chavez sebagai presiden pada tahun 2002. Tidak ada rekonsiliasi perdamaian hingga Chavez wafat. Hubungan Venezuela dan Kolombia pun juga tidak berjalan dengan baik pada abad ke-20 semenjak berpisah dengan negara Republik Kolombia. Ini didasarkan pada berbagai konflik protesan yang tidak pernah selesai, dimulai dari migrasi besar-besaran dari Kolombia, penyerangan LN terhadap tentara Venezuela, serta konflik bersenjata di daerah kehutanan Kolombia yang terletak di dekat perbatasan. Lalu adanya pembentukan kesepakatan bersama antara Venezuela dan Kolombia terkait migrasi besar-besaran rakyat Kolombia ke Venezuela. Lalu hubungan Kolombia dan Amerika Serikat berjalan dengan baik semenjak kemerdekaan Kolombia hingga menjadi sekutu dalam Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin. Banyaknya kerjasama yang dibangun antara Kolombia dan Amerika Serikat merupakan bentuk dari pertahanan Western Hemisphere dalam melindungi demokrasi. 2.2 itu posisi dan peran Venezuela di Amerika Latin prasakta. Venezuela menjadi salah satu negara yang disegani di Amerika Latin semenjak Chavez berkuasa karena menjadi negara promotor dalam pembentukan berbagai lembaga regional yang memiliki dampak pada negara-negara di kawasan Amerika Latin. Pada KTT 3 benua Amerika, Chavez menolak usulan pembentukan FTA yang diajukan oleh Amerika Serikat. Chavez membantu ALBA berupa blok kerjasama regional yang berada di kawasan Amerika Latin dan Karibia yang merupakan alternatif dari FTAA. Chavez juga membentuk Bank of South sebagai bank pembangunan regional. ALBA juga membentuk Compensatory Fund of Structural Convergence dengan tujuan mengelola dan mendistribusikan bantuan keuangan ke negara-negara yang paling rentan secara ekonomi. Dengan adanya ALBA, ini menjadi simbol bagi Venezuela sebagai negara yang unggul di kawasan Amerika Latin, serta menjadi kekuatan ekonomi baru di Amerika Latin. Dari tiga, pembentukan implementasi SACTA dalam Amerika Serikat dan Kolombia. Pada 30 Oktober 2009, SACTA terbentuk sebagai lanjutan dari DCA. SACTA dibentuk sebagai kebutuhan untuk memperkuat hubungan strategi keamanan di antara Amerika Serikat dan Kolombia, serta berguna menangani berbagai ancaman bersama terhadap keamanan seperti pemberontakan dan terorisme, narkoba, penyelundupan gelap dari segala jenis, perdagangan manusia, bencana alam, dan juga nilai-nilai kebebasan dan demokrasi. Pengimplementasian SACTA terdapat 5 poin penting, yaitu peningkatan jumlah personel militer Amerika Serikat dan Kolombia yang lebih dikhususkan pada keteknisan kerja intelijen. 2. Jumlah yang maksimum yang diizinkan untuk Amerika Serikat terkait personel teknis dan intelijen adalah 800 personel militer dan 600 kontraktor. Undang-undang khusus diberlakukan terkait kekebalan untuk personil militer Amerika Serikat, namun tidak berlaku untuk kontraktor. Amerika akan bertanggung jawab sendiri atas semua ganti rugi yang mungkin saja terjadi nanti. 4. Kolombia akan mengizinkan penggunaan frekuensi dan pemasangan receiver satelit di negaranya tanpa proses hukum sebelumnya dan tanpa lisensi. Lalu yang kelima, penggunaan 7 pangkalan militer Kolombia sebagai bentuk pergantian pangkalan militer Manta yang sebelumnya berada di Ekuador. Dari 4, perubahan kekuatan Kolombia melalui SACTA. Kementerian Pertahanan Nasional Kolombia atau MDNC dan Amerika Serikat membentuk proyek reformasi manajemen sumber daya pertahanan atau DRMR pada bulan Januari 2010. Proyek DRMR akan mendukung peningkatan manajemen sumber daya pertahanan Kolombia di bawah MDNC dengan menerapkan 3 proses, yaitu memperkirakan biaya pertahanan di masa depan, menghubungkan perencanaan strategis dengan anggaran, dan meningkatkan perencanaan investasi.
Dalam memperkirakan biaya pertahanan di masa depan, DRMR menyediakan aplikasi komputer yang disebut FOCIS atau Force Oriented Cost Information System. Dalam menghubungkan perencanaan strategis dengan anggaran, DRMR mengembangkan proses perencanaan yang sistematis yang disebut sebagai Capability Based Planning atau CBP. Dalam meningkatkan perencanaan investasi, CBP menyediakan alat analitik serta pendekatan terintegrasi untuk menilai dan mengatasi kesenjangan kemampuan serta masalah keberlanjutan. Dengan demikian, MDNC saat ini jauh lebih siap untuk secara efektif menilai dampak fiskal dari keputusan anggaran dan investasi. DMR pun juga telah membantu perkembangan militer Kolombia dari segi strategi dan juga unit yang didasarkan pada 3 proses. Ini dilihat dari peningkatan jumlah personel Kolombia berbanding lurus dengan peningkatan pengeluaran anggaran militer Kolombia. Bab 3 yaitu sosiokultural Hugo Chavez. Di sini pun juga tidak terdapat 4 subbab. 3.1 Masyarakat domestik Venezuela. Pada tahun 1958, liberalisme berkuasa di Venezuela, namun sosialisme juga berkembang, namun tidak semasif liberalisme. Masyarakat Venezuela hidup dalam pemerintahan yang sangat berebut kekuasaan tanpa terlalu memperhatikan kondisi ekonomi rakyat. Keadaan pun semakin memburuk ketika Chavez menyetujui paket penyusunan struktural dari IMF sehingga menyebabkan kemarahan masyarakat yang berujung pada peristiwa Caracazo. Pada saat itu, Chavez memperkenalkan revolusi Bolivarian kepada masyarakat Venezuela. Rakyat Venezuela merasakan ada pilihan baru dalam menjalankan kehidupan sebagai rakyat Venezuela, yaitu Bolivarian. Pada pemilu tahun 1998, Chavez memenangkan pemilu dan menjadi presiden Venezuela, serta menjabat selama 14 tahun di Venezuela dengan 3 periode berbeda. Masyarakat Venezuela selama dipimpin oleh Chavez telah identik dengan revolusi Bolivarian yang diterapkan oleh Chavez di berbagai lingkungan baik dari sektor formal maupun non-formal. 3.2 Identitas Hugo Chavez sebagai pemimpin negara. Hugo Chavez menggambarkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang misionaris dalam memimpin Venezuela selama 14 tahun. Chavez memiliki misi untuk mengakhiri penghinaan sejarah dan pengambilan rakyat Venezuela dari tangan para elit neoliberalisme di negaranya dengan menciptakan kebenaran demokrasi. Chavez dalam memimpin Venezuela memiliki citra sebagai sosok yang teladan dengan moral archetype. Dengan narasi ini, Chavez menggambarkan dirinya sebagai contoh yang harus diikuti karena sifat patriotisme yang ditirunya dari Simon Bolivar dan menjadikan dirinya sebagai seorang Bolivarian dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Simon Bolivar sebelumnya. Chavez juga mengidentifikasi dirinya sebagai seorang pemimpin yang dikucilkan, ditindas, dan juga miskin, sama seperti rakyat Venezuela. Chavez mengedepankan kisah hidupnya sebagai seorang pria yang sederhana dan biasa dengan asal-usul yang rendah hati. Karena dia berasal dari rakyat yang memiliki pemahaman dasar dengan tulus tentang empati, dengan perjuangan dan kesulitan yang harus ditanggung oleh rakyat biasa Venezuela untuk bertahan hidup. Chavez juga digambarkan sebagai pemimpin yang identik dekat dengan rakyatnya karena membuat saluran TV Halo Presidente. 3.3 Budaya politik Venezuela. Budaya politik merupakan konsep yang menggabungkan 2 tingkat orientasi politik, yaitu orientasi politik individu dan orientasi politik negara. Pertama, orientasi politik individu Hugo Chavez. Chavez merupakan presiden Venezuela yang telah memperkenalkan revolusi Bolivarian sebagai ideologi politik dan dianggap menjadi bagian dari orientasi politik negara Venezuela. Dalam perkembangannya, ideologi Bolivarianisme tidak dapat dicampuran sosialisme dan populisme yang telah mempengaruhi Chavez. Chavez mengagumi satu pemikir sosialisme yaitu Leon Trotsky dengan teori revolusi permanen. Chavez merupakan gambaran dari pengertian populisme yang berkembang pada saat sekarang. Metode kampanye anti merupakan satu ciri khas pemimpin populis, anti pemerintahan, anti politik, anti elitis. Populisme juga memperhatikan kelas yang terpinggirkan yang telah gagal mendapatkan keuntungan dari kebijakan negara. Orientasi politik negara Venezuela. Orientasi politik negara Venezuela adalah revolusi Bolivarian. Seiring berjalannya waktu, orientasi politik negara Venezuela semakin berkembang hingga Chavez memperkenalkan ide sosialisme del siglo XXI atau sosialisme abad 21. Bentuk dari sosialisme abad 21 Chavez adalah sosialisme yang demokratis dan humanis. Adaptasi dari sosialisme abad 21 dapat dilihat dari berbagai kebijakan Chavez yang telah diterapkan di Venezuela. 3.4 Profil Hugo Chavez. Hugo Chavez Frias lahir pada 28 Juli 1954 di desa Sabaneta, di kota bagian Barinas, Venezuela, dan merupakan anak kedua dari berenam bersaudara. Chavez mulai tertarik dengan dunia politik ketika tetangganya yang merupakan anggota Partai Komunis memperkenalkan pemikiran kiri kepada Chavez. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, Chavez memutuskan untuk memasuki akademi militer.
Chavez berdalam teori politiknya terkait pemikiran Mao Zedong dan Bolivar, karena Chavez menyukai pemikiran kiri, terutama pemikiran Bolivar. Setelah lulus dari akademi militer, Chavez mulai menyebarkan Bolivarian pada kadet-kadet muda. Chavez membentuk pasukan revolusi Bolivarian 200 atau MBR 200 sebagai basis pengembangan ideologi Bolivarian. Pada 14 Februari 1992, Chavez melakukan kudeta terhadap pemerintah namun gagal dan penjara hingga dibebaskan pada 29 Mei 1994. Pada 19 April 1997, MBR 200 berganti nama menjadi Gerakan Republik Kelima atau MPR dan Chavez menjadi Presiden Venezuela pada tahun 1999. Pada tahun 2013, Chavez wafat sebelum pengangkatannya sebagai Presiden Venezuela dalam usia 58 tahun. Bab 4 yaitu persepsi ancaman Hugo Chavez terhadap sakta antara Amerika Serikat dengan Kolombia, yang di sini juga akan dibagi menjadi 3 subbab. 4.1 Sakta dan Changing Balance of Power di Amerika Latin sebagai ancaman bagi Hugo Chavez. Pembentukan sakta antara Amerika Serikat dan Kolombia telah menyebabkan changing balance of power bagi negara di kawasan Amerika Latin, terutama Venezuela yang merupakan negara tetangga Kolombia di masa pemerintahan Hugo Chavez. Venezuela berbatasan langsung dengan Kolombia di sebelah barat dan konflik perbatasan sering terjadi antara Kolombia dan Venezuela. Pada kerjasama sakta antara Kolombia dan Amerika Serikat, wilayah perbatasan dari Kolombia akan dibangun pangkalan militer Amerika Serikat dan ini dianggap sebagai ancaman oleh Chavez. Chavez merasakan changing balance of power berupa pembentukan sakta antara Amerika Serikat dan Kolombia. Ini didasarkan pada kekuatan militer Kolombia yang meningkat dengan adanya militer Amerika Serikat dan basis militernya, dan Chavez langsung memberikan respon terkait pembentukan sakta ini. Chavez memahami sakta sebagai sebuah ancaman nyata bagi kawasan negara di kawasan Amerika Latin. 4.2 Neoliberalisme dan Amerika Serikat sebagai ancaman Hugo Chavez. Sebelum Chavez berkuasa, pemerintahan Venezuela dikendalikan oleh Pacta Punto Fijo dengan Partai Acción Democrática AD yang cenderung pada sosial demokrat dan Committee Organization Political Electoral Independiente yang didefinisikan sebagai Partai Demokrat Kristen dengan ideologi liberalisme. Pada tahun 1970, harga minyak mengalami kenaikan hingga sebagian besar rakyat kelas atas Venezuela menikmati hasilnya. Pada tahun 1980 sampai 1983, terjadi ledakan ekonomi akibat anjloknya harga minyak, penurunan ekspor, tren hutang modal, dan negara. Pada tahun 1989, Carlos Andrés Perez mengumumkan paket penyelesaian struktural dengan IMF yang difasilitasi oleh Amerika Serikat. Kebijakan ini menyebabkan demonstrasi besar-besaran sehingga peristiwa Caracazo terjadi. Neoliberalisme yang diterapkan oleh Venezuela tidak mendapatkan hasil yang maksimal dan mengalami penurunan ekonomi secara berkelanjutan, sehingga tidak membawa keuntungan sama sekali bagi rakyat Venezuela. Chavez menilai ini sebagai ancaman yang harus dihilangkan dalam Venezuela karena Chavez melihat langsung bagaimana akibat dari kebijakan ini diberlakukan terhadap rakyat. Setelah Chavez terpilih menjadi presiden, Chavez secara terang-terangan akan melawan neoliberalisme yang telah menyengsarakan rakyat Venezuela sebelumnya. Di samping itu, Amerika Serikat pun juga menjadi negara yang tidak disukai oleh Chavez semenjak menjadi presiden Venezuela. Ini dimulai ketika KTT antar negara yang berada di Amerika, Amerika Serikat menjalankan pembentukan FTAA. Pembentukan FTAA ditentang oleh Chavez karena FTAA akan membuat perbedaan antara negara kaya dan negara miskin di kawasan. Ketidaksukaan Chavez terhadap Amerika Serikat pun berubah menjadi hal yang mengancam ketika pada tahun 2002, Chavez dikudeta oleh Fidel Camaras, dan Chavez yakin bahwa kudeta yang terjadi di negaranya didalangi oleh Amerika Serikat. Keterlibatan Amerika Serikat dalam penggulingan kekuasaan Chavez telah membentuk persepsi ancaman Chavez terhadap Amerika Serikat. 4.3 Changing Balance of Power dan Sosiokultural sebagai pembentuk persepsi ancaman Hugo Chavez. Changing Balance of Power, perubahan keseimbangan kekuasaan antara Venezuela dan Kolombia ketika Kolombia melakukan kerjasama militer dengan Amerika Serikat dalam sakta. Kolombia meningkatkan peran negaranya dengan membentuk kerjasama keamanan dan sakta dan Amerika Serikat untuk mengurangi ancaman yang ditimbulkan dari terorisme di negaranya, yaitu FARC dan perdagangan narkoba. Kekuatan militer Kolombia tumbuh menjadi kekuatan militer nomor 2 di kawasan Amerika Latin. Pada tahun 2008, jumlah militer Kolombia telah mencapai 411.000 personel dan berbeda dengan Venezuela yang hanya memiliki 115.000 personel militer. Chavez merasakan perubahan keseimbangan kekuasaan ketika
Pada tahun 2009 terjadi peningkatan secara signifikan terhadap jumlah personel militer Kolombia setelah pembentukan SACTA. Ancaman yang disahkan oleh Chavez berakhir dengan respon terhadap pembentukan SACTA antara Amerika Serikat dan Kolombia. 4.2 Sosiokultural. Sosiokultural menjelaskan masyarakat domestik, identitas yang menyertai pemimpin, dan budaya politik yang berkembang juga merupakan hal yang membentuk persepsi ancaman. Budaya politik Venezuela adalah revolusi Bolivian yang berkembang lebih lanjut menjadi sosialisme abad 21. Kontrahegemoni merupakan bentuk dari penerapan budaya politik negara Venezuela. Chavista merupakan salah satu bentuk kontrahegemoni yang diterapkan Chavez di dalam masyarakat. Chavista diidentifikasi jadi dua, yaitu strategi klasik yang terdiri Partai Komunis, Gereja, Progresif, dan organisasi mahasiswa. Serta sektor kiri alternatif yang terdiri dari organisasi wanita, organisasi gay, dan lesbian. Kedua sektor ini bersatu dalam menyelaraskan diri di revolusi Bolivarian. Terdapat beberapa organisasi yang dibentuk oleh Chavista sebagai tindak lanjut di kontrahegemoni. Yang pertama, Socios Bolivarianos atau Lingkaran Bolivarian, Trabajo y Tierra atau Koperasi Taman, Fuerza Bolivarian de Trabajadores atau Angkatan Buruh Bolivarian, Asamblea de Trabajadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas atau Kelompok Peneliti dan Pekerja Kerah Biru, El Banco de Desarrollo de la Mujer atau Bank Pembangunan Wanita. Chavez mengeluarkan Mission Kultura yang merupakan satu rencana pemerintah Venezuela untuk memobilisasi rakyat yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai revolusioner serta bentuk dari kontrahegemoni melalui partisipasi budaya. Ini didasarkan pada hukum kebudayaan baru yang dibuat oleh Chavez pada tahun 2001 yang ditetapkan pada tahun 2005. Kontrahegemoni juga sampai ke ranah penerbitan buku yang dicetak dan ditulis dari esensi rakyat Venezuela yang telah berjuang melawan berbagai tantangan yang terjadi sepanjang sejarah Venezuela dan didukung oleh sosialisme Bolivarian. Budaya politik akan mempromosikan hipernasionalisme, dan ini terlihat dari penerapan evolusi Bolivarian di seluruh elemen lapisan masyarakat. Hipernasionalisme akan memunculkan persepsi terhadap musuh eksternal. Chavez menganggap bahwa neoliberalisme dan Amerika Serikat bertanggung jawab atas semua kekacauan yang terjadi di Venezuela. Rakyat Venezuela mendukung pemikiran Chavez sehingga ancaman terhadap neoliberalisme dan Amerika Serikat tertanam di hati rakyat Venezuela. Yaitu selanjutnya bab 5 penutup dengan 2 subbab. 5.1 kesimpulan. Persepsi ancaman merupakan dasar untuk memahami, belajar, mengetahui, serta motivasi untuk bertindak yang pada dasarnya dipengaruhi oleh kondisi emosional, pengolahan informasi, serta pola inferensi dan atribusi. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan Chavez sebagai objek yang dianalisis perilakunya karena merasa terancam dengan pembentukan SACTA antara Amerika Serikat dan Kolombia. Penulis menemukan bahwa persepsi ancaman Chavez terhadap SACTA dipengaruhi oleh changing balance of power dan sosiokultur. Melalui aspek changing balance of power, ancaman yang dipersepsikan oleh Chavez adalah adanya perubahan keseimbangan kekuasaan yang dirasakan oleh Chavez antara negara Venezuela dan Kolombia pada bidang militer, sehingga melalui aspek sosiokultural, penulis mengidentifikasikan bahwa persepsi ancaman oleh Chavez dipengaruhi oleh masyarakat domestik, identitas pemimpin, dan budaya politik yang berkembang di Venezuela. 5.2 saran. Penulis menyarankan para peneliti selanjutnya untuk lebih menggali lebih dalam lagi bagaimana fenomena keamanan di Venezuela dan menganalisisnya menggunakan analisis yang lebih kompleks, sehingga dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang lebih baik dan dapat menjadi input bagi pihak berwenang. Bagi para peneliti selanjutnya yang menggunakan tema yang sama, diharapkan lebih berhati-hati dalam penggunaan konsep, karena ini merupakan konsep yang harus dipahami berulang-ulang agar dapat menentukan jawaban yang tepat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dan saya akan tutup dengan quote dari Hugo Chavez sendiri. Democracy is impossible in capitalism system. Capitalism is the realm of injustice and the tyranny of the richest against the poorest. Gracias.